Banyak yang bilang HP ini menang mahal doang coy. Dan jujur saja, saya sedikit setuju dengan statement tersebut. Itu kalau melihat harga barunya, yang saat launching harganya ada di kisaran 6 jutaan. Tapi untuk unit second, apalagi yang saya dapatkan ini ya, kalian tahu nggak? Harganya hanya 3 jutaan saja guys. Dan ini adalah Xiaomi 13T, HP mid-range unggulan dari Xiaomi yang menawarkan beberapa fitur unggulan seperti kamera Leica dan beberapa keunggulan lainnya yang akan saya bahas di video ini coy. Maka tonton sampai selesai ya kali aja bermanfaat ya kan. Untuk unit yang ada di video kali ini warnanya Alpine Blue dengan tekstur kulit sintetis. Gila, ini mantep banget sih. Kesannya kayak HP mahal coy. Apalagi dipadukan dengan desain kamera yang menurut saya sangat futuristik. Warnanya kalem, tapi berkat adanya desain kamera jadi terlihat jantan coy. Tapi semua keindahan dan kemewahan ini akan hilang jika kalian memasangkan hardcase maupun softcase. Jadi saran saya kalau kalian termasuk orang yang berhati-hati, gak usah lah pakai apapun itu. Yang namanya softcase maupun hardcase itu jadi tampilan lebih jelek coy. Hal-hal bagus yang ditampilkan oleh HP yang kalian beli seharga jutaan jadi hilang coy. Apalagi kalau softcase-nya bening ya kan, lama-kelamaan akan menguning, malah tambah jelek lagi ya kan. Dan by the way HP ini saya jual ya. Untuk detail fisiknya silahkan kalian lihat di video ini. Overall mulus sih, masih sangat layak dipakai. Tingkat kemulusan kira-kira sekitar 95-98% lah. Harganya berapa? Harganya hanya 3 jutaan saja. Lebih tepatnya 3850. Itu kalau kalian ambil di rumah. Kalau kirim-kirim beda lagi karena ada ongkos kirim 39 lah. Itu kalau kirim-kirim tanpa link ya. Kalau terpakai link beda lagi harganya. Karena biaya layanan gede banget. Jatuhnya bisa 4 juta lebih mungkin. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan di harga segitu? Yang pertama adalah hardcase nih. Buat kalian yang orangnya nggak berhati-hati. Kemudian tatakan-tatakan yang isinya ada kartu garansi, kemudian ucapan selamat dan terima kasih. Kemudian akan disertakan juga tentunya unit HP-nya Xiaomi 13T coy. Warna Alpine Blue dengan desain yang mantep banget, pakai kulit sintetis guys. Kemudian selain itu kalian juga akan mendapatkan satu buah charger. Sayangnya untuk charger bukan bawaan ya, tapi ori Xiaomi. Kapasitasnya hanya 22 watt saja. Support fast charging, pengisian daya cepat. Oh ya, dan sebagai bahan informasi ya, dus dari HP ini IMEI-nya tidak tembus. Artinya IMEI yang ada di dus dengan IMEI yang ada di HP tidak sama. Jadi dusnya hanya sekedar sebagai pelengkap saja ya. Lah, dus orinya mana bang? Saya nggak tahu, saya belinya udah seperti ini coy. Murah saja, hanya 3850. Kalian sudah bisa mendapatkan Xiaomi 13T dengan kondisi yang bagus banget menurut saya. Dan berikut akan saya jelaskan detail kelebihan dari HP ini. Yang pertama adalah soal layarnya. Asal kalian tahu ya, ini adalah salah satu produk mid-range tapi diperhatikan oleh Xiaomi. HP ini dibekali fitur layar yang cukup lengkap. Memiliki resolusi Full HD Plus dengan total 68 miliar warna. Ada fitur Dolby Vision dan juga HDR10 Plus. Itu paket lengkap banget sih. Dan hanya HP-HP flagship yang punya fitur tersebut. Layar dari HP ini juga cukup lebar ya. Bentang layarnya sampai 6,67 inch coy. Buat nonton enak banget. Bahkan saat kalian bawa di terik sinar matahari, layar dari HP ini tetap terlihat dengan jelas. Tingkat kecerahannya aja ngeri banget coy, sampai 2600 nits. Gambar yang dihasilkan bisa sedetail ini guys. Gak kalah sih ini sama HP Samsung seri S. Ya meskipun resolusi dan panel layarnya sama ya, sama-sama pakai AMOLED, tapi sejauh yang saya tahu HP ini sangat jarang sekali ditemukan isu lightsaber atau layar bergaris. Semoga aja enggak sih, karena saya sedikit trauma juga. Pendahulunya HP ini yaitu Xiaomi 12T itu banyak banget kasus layar bergaris. Bahkan saya pernah punya unitnya, baru saya pakai 1 minggu sudah muncul garis. Tapi kabar baiknya Xiaomi memberikan garansi yang cukup lama ya. Untuk seri T ini Xiaomi memberikan garansi
sampai 2 tahun coy. Dan dalam masa garansi pergantian layar gratis. Dan satu lagi kelebihan seri T-nya Xiaomi, yaitu refresh rate-nya bisa sampai 144 Hz. Itu bahkan lebih tinggi daripada Xiaomi 13 seri reguler yang hanya sampai 120 Hz saja. Atau dengan Poco X6 Pro yang spesifikasinya lebih tinggi tapi refresh rate-nya belum sampai 144 Hz seperti HP ini coy. Buat scrolling pindah aplikasi lancar banget. Kalau kalian biasa pakai 120 Hz kemudian beralih ke HP ini akan terasa bedanya. Apalagi kalau kalian yang dari 60 Hz ke sini, rasanya kayak merdeka coy. Bebas banget. Buat scrolling dan pindah aplikasi terasa lancar jaya. Tapi ada minusnya, yaitu baterainya lebih boros. Untuk unit yang saya miliki ini, update terakhir ada di HyperOS 2.0 ya. Dan katanya untuk seri T ini dapat pembaruan sampai 4 tahun, tapi nggak tahu ya kedepannya. HP ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Dimensity 8200 Ultra. Dengan dibekali RAM sebesar 12 GB dan penyerapan internal sebesar 256 GB. Yang saya tidak habis pikir ya, HP ini yang harganya 6 juta lebih. Bisa-bisanya chipsetnya cuma 8200. Kalah dengan HP Poco X6 Pro yang harganya hanya 3 jutaan, tapi sudah menggunakan Dimensity 8300. Kalau dilihat dari skor Antutu sih sudah mantap ya, gacor banget. Tes grafis juga aman, settingan tertingginya dapat angka 19 FPS coy, itu sudah lebih dari cukup sih. Next video akan saya komparasikan antara HP ini dengan Poco X6 Pro. Apakah Poco X6 Pro lebih baik? Secara kalau dilihat dari chipsetnya lebih gahar 8300 coy. Sedangkan HP ini hanya 8200. Ya mungkin akan saya terbitkan 2 hari setelah video ini terbit lah. Satu hal yang pasti, ketika saya menggunakan HP ini tidak pernah mendapatkan lag atau apapun saat scrolling, pindah aplikasi, dan juga menjalankan aplikasi. Ngedit pakai HP ini juga mantep banget. Renderingnya cepet banget coy. Sayangnya di video kali ini nggak ada gaming test ya, karena saya nggak terlalu pinter main game coy. Oke, sekarang kita bahas soal kameranya. Untuk bagian kamera ini cukup vital menurut saya, karena ini merupakan hal yang diunggulkan coy. Collab-nya Leica dengan Xiaomi diharapkan memberikan pengalaman lebih kepada pengguna HP ini coy. Padahal tanpa Leica pun hasil kamera dari HP Xiaomi untuk saat ini itu sudah lebih dari cukup. Bahkan beberapa kali saya pakai X6 Pro, F7 itu sudah bagus banget hasil kameranya. By the way, untuk lensa Leica ini tidak semua dipakai di produk Xiaomi ya, jadi hanya produk tertentu saja. Dan menurut pendapat saya pribadi yang sudah mereview banyak HP, hasil kameranya nggak sebagus yang dirumorkan kok. Ya menurut saya hasilnya ketolong watermark aja coy. Tapi mungkin beda orang beda selera ya. Tapi jujur kalau saya kurang begitu suka dengan hasil kamera yang seperti ini. Ya gimana ya, menurut saya warnanya kurang, terus kemudian agak gelap juga guys. Kalau menurut kalian gimana coy? Silahkan tulis tanggapanmu di kolom komentar. Begitu juga dengan hasil videonya. Soal kualitas stabilisasi mantep banget, jempolan pokoknya. Tapi kalau soal warna menurut saya kurang coy. By the way ini saya set di 1080 60 fps ya. Dan kabar baiknya HP ini support perekaman di lensa ultrawide 60 fps guys. Nggak semua HP bisa seperti ini, bahkan S24 FE yang pernah saya review sekalipun nggak bisa guys. Jadi kesimpulannya HP ini worth it gak untuk dibeli di harga 3 jutaan? Worth it banget. Ini kalau kalian nggak mau saya beli sendiri coy. Ya gimana ya, nggak ada yang jelek dari HP ini menurut saya. Overall mulai dari desain, layar, chipset, saya suka. Biarpun hasil kamera dan videonya kurang begitu memenuhi ekspektasi dan standar saya, tapi tetap saja untuk beberapa orang itu bagus banget.
Sayangnya saya bukan bagian dari beberapa orang tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.